Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Perkenalkan, saya Meityana Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Marlinda Haryani Wora dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana. Dan saya Ternance Isabel Selan dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Ingin menyajikan video dengan judul materi Bioenergetika. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi bioenergetika. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai bioenergetika. 2. Kemudian jelaskan materi bioenergetika tersebut. 3. Lalu rekam dan edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung energi yang cukup. Sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut adalah senyawa organik berenergi tinggi yang dikenal dengan ATP. Nah, ATP ini adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Nah, metabolisme itu sendiri adalah aktivitas sel yang amat terkoordinasi, mempunyai tujuan, dan mencakup berbagai kerjasama, banyak sistem multi-enzim. Nah, terdapat dua fase pada metabolisme, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Nah, pengertian dari katabolisme itu sendiri adalah fase metabolisme yang bersifat menguraikan, yang menyebabkan molekul organik nutrien seperti karbohidrat, lipid, dan protein yang datang dari lingkungan atau cadangan makanan sel itu sendiri terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap menjadi produk akhir yang lebih kecil dan sederhana seperti asam laktat, karbon dioksida, dan amonia. Nah, sedangkan anabolisme atau yang sering disebut juga dengan biosintesis adalah fase pembentukan atau sintesis dari metabolisme, di mana molekul pemula atau unit pembangun yang lebih kecil disusun menjadi makromolekul besar yang merupakan komponen sel seperti protein dan asam nukleat. Berikut adalah gambar hubungan antara energi terhadap lintas katabolik dan anabolik. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut ada dua lintasan. Yang pertama, lintas katabolik yang mengarah pada sedikit produk akhir, dan yang kedua adalah lintas biosintetik yang menyebar menghasilkan berbagai produk. Yang pertama, pada lintasan katabolik itu terdapat 3 tahap utama di dalam katabolisme aerobik. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana pada tahap 1 makromolekul sel itu dipecah menjadi unit-unit pembangun utamanya. Jadi, polisakarida dipecah menjadi heksosa atau pentosa. Nah, lipid dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lain. Dan protein terhidrolisis menjadi ke-20 komponen asam aminonya. Pada tahap kedua, berbagai produk yang terbentuk dalam tahap 1 dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi, heksosa, pentosa, dan gliserol dari tahap 1 diuraikan menjadi satu jenis senyawa yaitu piruvat, yang lalu diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, dengan cara yang sama pula, asam amino dipecah membentuk gugus asetil dalam bentuk asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini merupakan produk akhir yang bersifat umum dari setiap tahap kedua katabolisme. Pada tahap ketiga, gugus asetil koenzim A diberikan ke dalam siklus asam sitrat, yaitu lintas akhir yang bersifat umum yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. Nah, dalam lintas katabolitik ini terjadi oksidasi nutrien yang menghasilkan karbon dioksida, air, dan amonia adalah produk akhir dari katabolisme ini.
Yang kedua ada lintas anabolik yang terdiri dari 3 tahap yang dimulai dengan molekul kecil pemula. Contohnya, sintesis protein dimulai dengan pembentukan asam alfa keto dan pemula lain. Nah, pada tahap berikutnya, asam alfa keto teraminasi oleh donor gugus amino membentuk asam alfa amino. Pada tahap terakhir, anabolisme, asam amino disusun menjadi rantai polipeptida membentuk berbagai jenis protein. Dengan cara yang sama, gugus asetil dibangun menjadi asam lemak dan selanjutnya dirangkai menjadi lipid. Adenosin trifosfat atau ATP merupakan senyawa nukleosida trifosfat yang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama basa yang berupa adenin, yang kedua gula berupa ribosa, dan yang ketiga 3 gugus fosforil yang terikat pada ribosa oleh ikatan ester fosfat dan terikat satu sama lain oleh ikatan fosfoanhidrida. Adenosin difosfat atau ADP adalah sebuah nukleotida. ADP terdiri dari gugus pirofosfat, ribosa gula kentosa, dan nukleobasa adenina. AMP atau adenosin monofosfat adalah nukleosida fosfat yang terdiri dari ribonukleosida dan 1 gugus fosfat. NADP+ dan NADPH. NADP+ adalah bentuk teroksidasinya, sedangkan NADPH merupakan bentuk tereduksinya. Nikotinamida dinukleotida fosfat membawa energi kimia dari reaksi-reaksi katabolitik menuju reaksi biosintesis yang memerlukan energi berupa dalam bentuk atom hidrogen atau elektron. Atom hidrogen berenergi tinggi diperoleh dari bahan bakar sel oleh kerja dehidrogenase yang mengkatalitis pemindahan atom hidrogen dari molekul bahan bakar kepada koenzim spesifik, terutama kepada bentuk teroksidasi dari nikotinamida dinukleotida fosfat atau NADP+. Bentuk tereduksi atau yang membawa hidrogen dari koenzim ini disingkat sebagai NADPH, yang merupakan pembawa elektron kaya akan energi dari reaksi katabolitik menuju reaksi biosintetik, yang merupakan elektron seperti ATP yang merupakan pembawa gugus fosfat yang kaya akan energi. Flavin adenina dinukleotida atau sering disebut FAD+, adalah kofaktor redoks yang berperan dalam beberapa lintasan metabolisme yang vital. Molekul FAD+ terdiri dari riboflavin yang berikatan dengan gugus fosfat molekul ADP. Gugus flavin berikatan dengan ribotol atau sejenis dengan gula alkohol dengan ikatan karbon nitrogen, bukan dengan ikatan glikosidik. FADH2 atau flavin adenin dinukleotida hidrogen adalah bentuk tereduksi dari FAD+ yang terdiri dari 2 nukleotida yang bergabung. Berikut adalah struktur dari FAD+ dan FADH2. Di dalam bioenergetika terdapat perubahan energi bebas, di mana dirumuskan sebagai berikut. Delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S, di mana delta G merupakan perubahan energi bebas, delta H merupakan perubahan entalpi, T merupakan suhu absolut, dan delta S merupakan perubahan entropi. Untuk menunjukkan bahwa terjadi suatu proses perpindahan energi bebas dikenal istilah eksergonik dan endergonik. Jika delta G kurang dari 0, maka reaksi akan berlangsung spontan atau eksergonik. Dan bila delta G lebih dari 0, maka reaksi tidak spontan yang artinya memerlukan input energi dari lingkungan atau endergonik. Setiap energi kimia memiliki perubahan energi bebas standar, di mana untuk menghitung perubahan energi bebas standar tersebut dapat menggunakan persamaan berikut ini, yaitu delta G standar sama dengan min 2,303 dikali R dikali T dikali log K, di mana R merupakan tetapan gas dan T merupakan suhu mutlak serta K merupakan kesetimbangan. Jika K sama dengan 1, maka delta G standarnya sama dengan 0. Jika K lebih dari 1, maka delta G standarnya kurang dari 0. Dan
Jika K kurang dari 1, maka delta G standarnya lebih dari 0. Kesimpulan. Pertama, bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. 2. Metabolisme adalah aktivitas sel yang amat terkoordinasi, mempunyai tujuan, dan mencakup berbagai kerjasama banyak sistem multi-enzim. Terdapat 2 fase pada metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. 3. Dalam metabolisme sel, sinergi dibawa oleh beberapa senyawa pembawa energi seperti ATP, NADPH, NADH, dan FADH2. Energi ini diperoleh dari reaksi katabolik dan disalurkan ke reaksi yang membutuhkan energi, yaitu reaksi anabolik. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.